Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar yang menggembirakan yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu sudah lega XTHK2 dan honorer dalam database BKN pasti lulus seleksi kompetensi P3K 2024 meskipun nilainya jeblok. Berikut ini ketentuannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2024 gelombang 1 digelar tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi maka bisa lanjut untuk mengikuti seleksi kompetensi P3K gelombang 1. Beberapa kategori pelamar yang bisa mengikuti seleksi kompetensi P3K gelombang 1 meliputi kategori prioritas, XTHK2 dan honorer atau non-ASN yang terdaftar di BKN. Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini sudah berjanji akan menyelesaikan penataan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024. Seleksi P3K 2024 ini menjadi gerbang utama agar tenaga honorer dengan peringkat terbaik bisa diangkat menjadi ASN. Hanya tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 yang menjadi prioritas Kemenpan RB agar dapat berstatus sebagai ASN. Melalui seleksi kompetensi, nantinya akan diseleksi tenaga honorer terbaik dan masuk kualifikasi kelulusan yang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan tenaga honorer yang belum memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan maka tetap dipertimbangkan untuk menjadi tenaga P3K paruh waktu. Seleksi kompetensi P3K terdiri dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Setiap materi seleksi memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana sistem penilaian dari seleksi kompetensi P3K 2024? Siapa yang berpeluang lulus paling besar? Kemenpan RB telah menetapkan sistem penilaian seleksi kompetensi P3K 2024 dan kategori pelamar manakah yang lebih unggul dari lainnya. Berikut ini sistem penilaiannya. Sistem penilaian yang pertama yaitu prioritas lebih unggul dari XTHK2.
Jika pelamar prioritas tahun 2021 memiliki bobot nilai 350 bertemu THK 2 dengan bobot nilai 400, maka yang lebih unggul adalah kategori prioritas tahun 2021. Yang kedua, XTHK 2 lebih unggul dari non-ASN database BKN atau tenaga honorer yang ada dalam database BKN. Jika pelamar XTHK 2 memiliki bobot nilai 420 bertemu non-ASN terdaftar BKN dengan bobot nilai 480, maka yang lebih unggul adalah kategori XTHK 2. Kemudian yang ketiga yaitu non-ASN terdaftar BKN lebih unggul dari non-ASN minimal 2 tahun dapodik. Jika pelamar non-ASN memiliki bobot nilai 500 bertemu non-ASN minimal 2 tahun dapodik, maka kategori yang lebih unggul adalah non-ASN terdaftar di database BKN. Kemudian yang keempat yaitu non-ASN minimal 2 tahun dapodik lebih unggul dari lulusan PPG Prajabatan. Jika pelamar non-ASN minimal 2 tahun dapodik memiliki bobot nilai 600 bertemu lulusan PPG Prajabatan dengan bobot nilai 655, maka yang lebih unggul adalah kategori lulusan non-ASN minimal 2 tahun dapodik. Kita berdoa saja semoga para tenaga honorer baik pada seleksi tahap 1 maupun tahap 2 selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini dan bisa menjadi ASN di tahun 2024 ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu XTHK 2 dan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN pasti lulus seleksi kompetensi P3K 2024 padahal nilainya jeblok atau jelek. Begitu tadi ketentuannya sudah kami jelaskan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.